Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Saudara Arya Pratama dipersilahkan untuk memimpin doa. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran matematika kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, kita buka pembelajaran dengan membaca ayat suci Al-Quran, yaitu pada hari ini akan dibacakan oleh Sandra Aulia, yaitu Al-Baqarah ayat 80 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Dan kepada yang membaca, yaitu Sandra, semoga diberikan amal ibadah yang sebesar-besarnya, dan juga bagi yang mendengar dan menyimak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran para ananda semua, yaitu yang pertama, Putri Hidayatullah. Hadir, Bu. Sandra Aulia. Hadir Bu. Zaliana. Hadir, Bu. Muhammad Ihsan.
Hadir, Bu. Arya Pratama, Hadir, Bu. Hafiz Alfaris. Hafiz sakit, Bu. Sejak kapan Hafiz sakit, Ahmad? Kemarin, Bu. Ya, kita doakan supaya Hafiz cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ahmad hadir ya. Monika Sari, Hadir, Bu. Feza Marnila, Hadir, Bu. Wahyu Kurnia, Hadir, Bu. Afif Hamda, Hadir. kemudian Nur Hayati, Hadir, Ibu. Nadia Putri, Hadir, Bu. Baiklah, untuk hari ini ada salah seorang teman Ananda yang tidak hadir, yaitu Hafiz Alfaris. Semoga besok dia bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Baiklah Ananda semua, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu pada hari ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponensial, yang mana untuk submaterinya yaitu kita akan membahas mengenai definisi fungsi eksponen, kemudian definisi persamaan eksponen, dan juga menyebutkan macam-macam bentuk dari persamaan eksponensial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, kenapa Ahmad nampak kurang fokus? Tidak apa-apa, Bu. Ya, Ibu harapkan semuanya fokus agar semuanya dapat menangkap pembelajaran hari ini ya. Baiklah. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai fungsi eksponen. Nah, siapa di sini yang masih ingat mengenai yaitu materi tentang definisi eksponen yang telah kita pelajari pada SMP kelas 9? Ya, kepada Zalia disilahkan. Nah, masih kurang tepat. Baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai definisi dari eksponen. Lebih tepatnya yaitu definisi eksponen bilangan bulat positif. Nah, baiklah. Nah, berikut merupakan definisi dari eksponen bilangan bulat positif, yaitu untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A eksponen N atau A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dengan A, yaitu sebanyak N kali. Artinya kita akan mengalikan A sebanyak
N kali. Nah, untuk A ini, A pangkat N ini atau A eksponen N didefinisikan sebagai bilangan eksponen. Dengan A ini atau yang A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, kemudian untuk N ini kita sebut juga dengan eksponen atau pangkat. Nah, inilah yang disebut dengan definisi eksponen bilangan bulat positif. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak, maka Ibu akan mengingatkan kembali, yaitu apakah Ananda semua tahu atau masih ingat mengenai sifat-sifat eksponen bilangan bulat? Ya, silakan kepada yang mengetahui diacungkan tangan. Dipersilahkan kepada Sandra. Ya, benar sekali. Semuanya beri aplaus kepada teman kita. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan pendapat dari Sandra tadi, yaitu mengenai sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Nah, untuk A, B bilangan real dan M, N bilangan bulat berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M per N per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, untuk ini A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, yaitu A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian untuk yang keempat, A per B dipangkatkan N. Nah, ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan juga untuk sifat yang keempat ini, B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Sama artinya dengan A pangkat M dikali dengan N. Kemudian untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk ini A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk sifat yang terakhir, 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Nah, ini juga A-nya tidak boleh sama dengan 0. Demikian sekedar mengingat materi kita mengenai eksponen yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada kelas 9 SMP. Nah, sekarang untuk materi kita yang pada hari ini, yaitu mengenai fungsi eksponensial yang nantinya akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dari Ananda semua. Sekarang coba perhatikan ke papan tulis yang mana Ibu telah menayangkan, yaitu mengenai tujuan pembelajaran menggunakan slide PowerPoint. Setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan media PPT, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi fungsi eksponen dengan baik, dan yang kedua menyebutkan
macam-macam bentuk persamaan eksponen dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponen dengan benar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai fungsi eksponensial. Nah, berdasarkan materi atau bahan ajar yang telah Ananda baca atau pahami, sekarang dapatkah Ananda mengutarakan pendapat Ananda mengenai definisi fungsi eksponensial? Nah, kepada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan untuk mengangkat atau mengacungkan tangan. Nah, dipersilahkan kepada Sandra. Iya, jawaban Sandra masih kurang tepat ya. Nah, apakah masih ada dari Ananda yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai definisi fungsi eksponensial? Iya, dipersilahkan kepada Ahmad Aziz. Ya, sudah hampir mendekati ya. Nah, berdasarkan pendapat dari teman-teman tadi, maka Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi eksponensial. Ya, kepada Ananda semua dipersilakan untuk melihat ke depan, yang mana telah Ibu sajikan mengenai definisi fungsi eksponensial melalui slide PowerPoint. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa definisi fungsi eksponensial yaitu fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a atau a di sini konstan adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan a pangkat x dan a ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan eksponensial, yaitu macam-macam bentuk dari persamaan eksponensial. Nah, untuk bentuk yang pertama, siapa yang mengetahui bentuk dari persamaan eksponensial ini? Nah, silakan acungkan tangan Ananda. Iya, kepada Ahmad, disilahkan. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus kepada Ahmad. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang pertama yang telah disebutkan oleh Ahmad tadi. Nah, yang mana telah disebutkan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, yang mana untuk
syaratnya yaitu A ini besar dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Kita gunakan sifat sebagai berikut. Nah, yang mana A pangkat fx sama dengan A pangkat P jika dan hanya jika fx sama dengan P. Nah, untuk bentuk yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, kepada Nadia, disilahkan. Nah, bisa kita lihat bersama yang disebutkan oleh Nadia tadi masih kurang lengkap. Berikut Ibu jelaskan. Nah, untuk bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang mana persamaan yang berbentuk ini juga memiliki syarat A besar dari 0 dan A ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, dapat kita selesaikan dengan sifat sama seperti dengan bentuk yang pertama tadi, yaitu kita akan untuk persamaan ini, maka fx untuk persamaan ini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Nah, dapat kita lihat yaitu untuk penyelesaiannya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Nah, untuk bentuk yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, kepada saudari Sandra, disilahkan. Ya, bagus sekali. Nah, dapat kita cermati dapat kita dengar tadi yang telah disebutkan oleh teman kita yaitu Sandra, yang mana untuk bentuk yang ketiga ini dapat kita tulis yaitu A dikali P pangkat 2fx kemudian ditambah B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ketiga dapat kita lihat bersama yang telah Ibu tulis. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang keempat.
Nah, untuk bentuk yang keempat ini, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, kepada Nadia dipersilahkan. Ya, bagus sekali. Yang disebutkan oleh Nadia tersebut benar. Kemudian untuk sifat atau untuk bentuk yang ini terdapat 4 buah syarat, tetapi belum disebutkan oleh Nadia. Nah, dapat kita tulis yaitu untuk bentuk yang keempat ini, HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Nah, untuk bentuk dari persamaan eksponensial ini, yang mana Fx, Gx, dan Hx merupakan masing-masingnya adalah suatu fungsi. Persamaan eksponen Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx mempunyai arti atau terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat berikut. Nah, jika dan hanya jika memenuhi yang pertama, yaitu Fx itu harus sama dengan Gx. Kemudian yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx ini sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx besar 0 dan juga Gx besar 0. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang keempat, Hx ini sama dengan negatif 1 jika dan hanya jika negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Nah, dapat kita lihat untuk bentuk yang keempat ini juga memiliki 4 buah syarat agar fungsi ini, agar bentuk dari persamaan ini terdefinisi. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu mengenai bentuk yang terakhir ini dapat kita tulis Fx. Bentuk yang terakhir adalah bentuk yang kelima, atau bentuk yang kelima ini dapat kita tulis Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, agar persamaan ini terdefinisi, maka harus memenuhi 2 buah syarat, yaitu agar terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi kondisi yang pertama, Fx sama dengan Gx. Kemudian yang kedua, Hx itu sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx tidak sama dengan 0, kemudian Gx tidak sama dengan 0. Nah, inilah 5 bentuk dari persamaan eksponensial. Nah, untuk memahami kelima bentuk eksponensial ini, Ibu telah menyajikan
beberapa masalah yang akan dipecahkan di dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membentuk Ananda semua ke dalam beberapa kelompok. Baiklah, untuk pembagian kelompok, yang kelompok pertama itu anggotanya Putri Hidayatullah, Sandra Aulia, dan Zaliana Putri. Kemudian untuk kelompok kedua ada Muhammad Ihsan, ada Arya Pratama, ada Monika Sari. Kemudian untuk kelompok ketiga ada Ahmad Aziz, ada Feza Marnila, ada Wahyu Kurnia. Kemudian untuk kelompok yang terakhir ada Afif Hamda, Nur Hayati, dan Nadia Putri. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan hangout atau berupa LKPD kepada kelompok masing-masing yang akan dipecahkan dalam kelompok. Diskusikan secara bersama. Baiklah Ananda semua, Ananda dipersilahkan duduk di kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah permasalahan kepada setiap kelompok. Kepada masing-masing kelompok, Ibu harapkan untuk mengamati dan memahami permasalahan yang telah Ibu sajikan. Ibu harapkan semuanya berdiskusi secara maksimal dan aktif di dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk masing-masing kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil karya atau hasil diskusi dari setiap kelompok di depan kelas yang akan dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok. Setiap kelompok dipersilahkan untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang Ibu minta kepada salah satu perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Berdasarkan presentasi dari kelompok 4 yang telah Ananda amati atau kelompok lain amati, maka apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi dari penampilan kelompok 4 tadi? Baiklah, kepada Saudara Arya dipersilahkan untuk menanggapi ataupun bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan oleh Arya, dipersilahkan kepada kelompok 4 untuk menanggapi ataupun menjawab. Baik Bu, izin menjawab. Ya, jawabannya tepat sekali. Beri A+ kepada kelompok 4. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan diskusi kita pada hari ini? Iya, silakan kepada Saudari Monika untuk menyampaikan hasil atau kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Semuanya beri aplaus kepada teman kita. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, kita telah menyelesaikan sesi diskusi dan juga presentasi yang mana telah ditanggapi oleh beberapa kelompok berdasarkan penampilan
salah satu kelompok tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Dapat Ananda lihat pada slide PowerPoint yang telah Ibu tampilkan di papan tulis. Berikut adalah hasil dari atau merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas Ananda minggu depan, yaitu silahkan kerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan sebagai berikut. Ananda mengumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai grafik fungsi eksponensial. Nah, kepada Ananda diingatkan untuk membaca dan memahami materi untuk pertemuan selanjutnya agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik dan lancar karena Ananda telah memahami materi tersebut di rumah masing-masing. Kemudian untuk beberapa yang terkendala nanti disampaikan pada pertemuan berikutnya dan akan kita bahas. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Keep spirit, selalu bersemangat. Ibu sudahi dengan banyak maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin.